Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Rabu, tanggal 28 September, jam 7 kurang ya guys ya, jam 7 malam begitu. Ya hari ini IHSG tadi merah ya. Sempat ada ini ya penarikan sebetulnya. Kita lihat dulu. Nah ini dia. Sempat ada penarikan ke atas, kemudian kempes lagi nih guys ya di penutupan. Oke, ini memang karena pengaruh dari resesi Amerika begitu. Jadi asing itu banyak untuk menyimpan dolarnya begitu ya. Karena memang ketika resesi itu harga dolar pastinya pastinya itu naik ya. Kemudian yaitu kesempatan untuk asing untuk menarik semua dolarnya begitu loh ya. Nah, itu yang mengakibatkan IHSG ini sempat dari minggu lalu ya, meskipun kemarin hijau begitu, bukan hijau sih, ada penarikan ke atas begitu. Nah, tapi ya itulah akibatnya dari resesi ya. Tapi nggak usah khawatir selama harga atau emiten ya, emiten yang kalian pegang itu harganya itu ya tetap pada fundamentalnya begitu. Kemudian rutin bagian dividen ya. Karena apa? Ketika market lagi nggak beres begini, ya setidaknya kalian sudah mengamankan dengan mendapatkan dividen ya, keuntungan dari dividennya begitu. Nanti ketika marketnya udah normal lagi, IHSG udah hijau, ya pastinya saham-saham kalian pun itu capital gainnya ya akan meningkat begitu. Setidaknya kalian udah ada tabungan dari dividen dulu ya, itu sih. Jadi nggak usah khawatir guys, tenang aja. Nah, sekarang kita bahas ya untuk saham pada malam hari ini, yaitu Tower atau Sarana Menara Nusantara. Ini adalah perusahaan investasi guys ya, seperti ABMM begitu. Nah, tapi ini khususnya itu adalah investasi di eh ini nih ya, di telekomunikasi dan penyewaan ya inilah ya. Oh, ini diri dalam memiliki dan mengoperasikan menara. Oh, berarti dia juga punya menara komunikasi guys ya. Menara komunikasi, selain dia fokusnya investasi di telekomunikasi, dia juga punya menara telekomunikasi dan juga penyewaannya ya. Nah, ini operator nirkabel seperti itu. Kemudian ya, jadi secara garis besar untuk profil dari tower ini adalah perusahaan investasi ya yang bergerak di bidang telekomunikasi dan juga memproduksi ya serta mengoperasikan dan menyewakan produk-produk dari telekomunikasi seperti itu ya. Seperti operator nirkabel seperti itu. Nah, kemudian untuk didirikannya itu 2008, ini berarti cukup muda nih ya, guys. Kemudian IPO-nya 2010 ya, selang 2 tahun dia berdiri, dia langsung melantai di bursa efek seperti itu. Kapitalisasinya cukup besar, 61 triliun guys ya. Ini menurut saya sih gede ini. 61 triliun. Kemudian untuk jumlah saham beredarnya adalah 51 miliar lembar ya. Kemudian pemegang saham di masyarakatnya ya, jumlah saham yang beredar di masyarakat itu adalah 42% guys. Sisanya 54% itu dipegang ya, atau pengendalinya itu adalah PT Sapta Adhikari Investama guys. Ini ya. Ini kalau menurut saya untuk di masyarakat 42% itu ya bagus sih ya. Di atas 30% tapi kurang dari 50% ini udah bagus. Ya tingkat likuiditasnya itu sedang lah ya, nggak terlalu liquid dan juga nggak terlalu non liquid begitu. Nah, ini bagus sih. Kemudian ini nama-nama direksinya, komisaris, anak perusahaan, income-nya itu kebanyakan itu berasal dari sewa menara guys. Nah, ini sewa menara. Kemudian ada juga sewa pemancar, tapi persentasenya ya ini 0, persenan ya. Kemudian sewa VSAT, ini saya kurang tahu nih VSAT ini apa. Sewa MWIFO ya, nanti kalian bisa apa namanya searching sendiri di Google. Tapi yang jelas sebagian besar net income-nya itu didapatkan oleh sewa menara begitu, 91%. Untuk pelanggannya sih ya ini
PT-PT operator begitu ya, kayak Indosat, XL, telekomunikasi seluler ya, Hutchison 3 Indonesia ini juga ya. Ini terbesarnya nih ya di sini. Ya, kurang lebih sih operator-operator yang ada di Indonesia begitu ya. Kemudian pergerakan harga sahamnya dari IPO cenderung uptrend guys ya. Sekarang harganya itu ada di harga berapa ya? Langsung aja nanti kita lihat untuk finansialnya sekalian. Oke, sempat tadi naik ya guys ya. Naik 2%-an ya, 25 basis point begitu di harga 1230 hari ini ya. Langsung aja kita lihat finansialnya apakah saham ini menarik guys. Ya, langsung aja ya kita lihat laporan keuangannya, kemudian key statnya, dan yang terakhir yaitu potensi dividen yield yang akan kita dapatkan selain capital gain. Ya, di sini untuk laba bersih ya, kita fokus di pemilik entitas induk, jangan non pengendali, karena non pengendali itu adalah laba dari anak perusahaannya guys ya. Fokusnya ke pemilik entitas induk. Di sini kuartal 2 ya, kita bandingkan dengan kuartal 1 itu ya sebetulnya sih ini penurunannya sedikit ya. Bisa dibilang ini sih stagnan begitu ya, karena memang sedikit sekali penurunannya. Nah, ini guys ya, cuman 6 miliar ya. 6 miliar dari labanya 800 miliar itu kan kecil sekali, 6 miliar, selisih 6 miliar ya. Jadi ini stagnansi di sini. Jika kita bandingkan dengan kuartal 1 dan kuartal 2 2022. Tapi jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2021, nah ini ada penurunan guys. Kalau kuartal 2 2021 itu sebesar 900 miliar, kemudian kuartal 2-nya 838 miliar ya guys. Nah, meskipun ada penurunan di sini, ya kita jangan sampai stop di sini analisanya ya. Untuk menentukan apakah saham ini masih worth it atau enggak, nanti kita lihat untuk faktor-faktor lainnya ya. Yang kedua yaitu key rasionya. Untuk IPS-nya 16 ya, ini kuartal, pernya. Oke, segini sudah kemalan guys. Untuk kuartalnya ya, nanti kita lihat untuk anualisnya. ROE 6 kali 2 12 ya, 12 itu medium, bagus itu di atas 20%, istimewa itu ROE nya di atas 30%. Kalau 12% itu medium guys ya, ini medium. Kalau medium sih masih worth it, tapi nggak terlalu wow banget seperti itu ya. Bagusnya sih kalian memang cari untuk kistatnya itu, yang pertama IPS nya terus bertumbuh ya, ini cenderung stagnan nih. Tapi kita lihat kalau kita bandingkan dengan Q2 2021 ya, dia mengalami penurunan IPS-nya guys ya. Jadi kita lihatnya itu harus bertumbuh IPS-nya setiap kuartal. Kemudian pernya ya, per kuartalnya itu ya maksimal di atas 10 lah kalau kuartal, atau 15 mentok-mentoknya begitu. Kemudian untuk ROE-nya, carilah ROE yang di atas 20% ya, atau lebih bagus lagi di atas 30%. Kayak gitu. Bahkan ada juga ROE yang di atas 50% guys. Saya pernah menemukan ya, sejauh ini sih di saham-saham batubara seperti itu ya. Ini ROE 12%, berarti ya medium lah ya. Nah, kalau kita lihat untuk anualisnya guys ya, per anualisnya 18, jelas ini sudah kemalan. Per anualis itu lebih bagus itu di bawah 5 guys ya, di bawah 5 yaitu bagus. Kemudian medium itu di atas 5 tapi di bawah 10. Kalau udah lebih dari 10 itu menurut saya sih sudah nggak worth it ya untuk harganya. Berarti dia udah kemahalan nih guys untuk 1230. Hati-hati ketika dia naik ya, harganya sudah kemahalan begini ya, bisa jadi dibawa turun begitu ya. Hati-hati aja sih guys. Kemudian untuk IPS anualisnya 66. Nah, kita lihat untuk potensi dividen yang akan dia bagikan jika kita lihat dari DPR-nya. Ya, di sini saya sudah membuka apa namanya RTI di HP. Kita hitung dia pernah membagikan dividen ya dengan DPR-nya 3 tahun terakhir ya. Berarti kita ini 51%, 50% dan 35%. Ini yang terakhir sih kalau menurut saya sih nggak worth it
ya 35%. Tapi 2 tahun terakhir ini 2019 dan 2020 itu asik banget sih dividennya, DPR-nya adalah 50 persenan. Nah, karena ini beda-beda guys, jadi kita hitung adalah rata-ratanya guys. Dia pernah bagikan 51%, ditambah 50%, ditambah dengan 35%, dibagi dengan 3, dapat 45,3 guys. Ini adalah potensi DPR ya, jika kita hitung DPR-nya rata-ratanya 3 tahun terakhir, 45,3%. Kemudian di sini kita kalikan dengan IPS anualisnya. Untuk IPS anualisnya itu ada sedikit penurunan ya, sebesar 1 perak per share-nya ya. Kalau 2021 itu adalah 67, kalau 2022 itu adalah 66. Kalian bisa cek sendiri nanti di RTI guys. Ya berarti ini kita kalikan dengan IPS anualisnya yang tahun ini 2022. Ini dibagi dengan 100. Oke, dapat 29,92 ya. Ini adalah potensi dividen ya yang akan dia bagikan ya. Kalau dia membagikan dividen tadi ya, DPR-nya itu 40 persenan ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ini kan 29, coba kita hitung lagi, ini 29,92. Kita ingat-ingat ya guys, kan dia pernah bagian 51 tambah 50 tambah 35 guys, dibagi dengan 3. Oh ya, dapat 45 ya guys, 45,3 ini DPR-nya. Berarti kan dividennya itu adalah 29,92. Ini dengan asumsi DPR-nya itu rata-ratanya selama 3 tahun terakhir yaitu 45,3% ya. Nah, langsung aja, kan kita udah dapat nih potensi dividennya dengan IPS-nya yang sekarang ya, dan harganya sekarang, berarti dividen yield-nya adalah kita bagi dengan harganya sekarang 12,30. Ya, dapat 2,4%. Nah, kalau kalian tanya saya mau nggak investasi di saham yang dividen yield-nya itu di bawah 4%, ya menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Ya lebih baik memang nabung di reksadana yang maksimal itu adalah 4% per tahun returnnya, kayak gitu. Kalau 2,4 sih menurut saya belum worth it, seperti itu ya. Itu sih guys. Nah, ini kan kalau dia asumsinya adalah bagiin ini adalah asumsi dividen yield jika dia bagiin DPR ya itu sebesar 45,3% ya. Nah, kalau dia bagiin 50% berapa guys? Ya kita hitung aja, 50% dikalikan dengan IPS yang sekarang yaitu 66 dibagi 100. Oke, dapat 33. Ini adalah potensi dividen ya. Kalau DPR-nya adalah 50%. Dibagi dengan, kita mau hitung dividen yield-nya dibagi dengan 1230. Oke, 2,6 ya. Menurut saya sih belum worth it juga jika dia bagiin dividen dengan DPR 50% guys. Ya. Jadi belum worth it sih kalau menurut saya. Kayak gitu ya. Itu dari segi fundamental guys. Kemudian dari segi teknikalnya ya, analisis teknikal begitu. Tadi karena dia naik guys. Oke, ini sepertinya dia mau membentuk sesuatu nih. Oh ya, jadi sebetulnya kan MA crossingnya kan berada di sini ya. Bentar saya gambarkan ya guys. Nah, tapi ada tarikan ke bawah nih guys, hati-hati ya guys. Nah, kalau kita gambarkan di MA crossing ya di sini nih. Nah, sebetulnya dia tadi sempat menembus untuk EMA crossingnya yang ada di harga 1235 begitu ya, 1235. Nah, tapi dia ciut lagi guys, ada tarikan ke bawah. Artinya apa? Artinya banyak yang taking profit. Dan kita lihat di sini kalau kita analisa dari chartnya sendiri, ini buntut atasnya itu lebih panjang ya, artinya ini banyak yang profit taking
begitu. Tapi juga ketika dia harganya sudah di bawah tadi, dia ketarik ke atas lagi guys ya. Nah ini berusaha untuk menembus di area 1235 kayak gitu. Nah ini kemungkinan ada dua sih ya, membentuk pola double bottom atau membentuk pola head and shoulders guys. Ada dua ya, itu sih guys. Tapi menurut saya dengan tadi ya analisis fundamental yang menurut saya kurang worth it begitu, ya hati-hati aja guys ya kalau kalian mau invest di sini. Kita cari ya untuk area-area supportnya guys. Yang pertama di sini ya, karena ini ya kita pakai ini aja ya untuk average harga aja ya. Bentar. Price strength-nya ini kita tarik. Oke, kemudian ini kita naikkan sedikit. Nah, ini dia. Nah, ini adalah area support yang pertama, guys. Ada di area apa nih? 1200-an ya. 1200 sampai 1210, guys. Itu adalah area support yang pertama. Karena di sini ada peak ya, begitu. Kemudian ada support juga di sini. Ya, ini area sideway-nya sih sebetulnya. Nah, ini support di sini saya kasih warna merah dulu. Kemudian ya di sini ya. Oke, berarti di sini nih. Nah, di sini. Di area 1080-an ya. Yang pertama area 1080-an, yang kedua 1130-an, yang ketiga adalah 1200-an guys, 1200 sampai 1210 kayak gitu. Ini adalah area ketiga, area supportnya. Kemudian kalau area take profitnya ya, kalau kita lihat dari analisa fundamentalnya begitu, yang jelas ya dia harus bisa menembus di harga 1240 ya, minimal banget 1240. Kalau dia bisa melewati itu, dia bakal ke sini ya. Ini nanggung sih, kita naikin. Nah di sini 1265 sampai 1270 itu area take profit yang pertama. Ini tapi kalau kita lihat dari faktor atau segi analisis fundamental, teknikal ya guys ya. Tapi kalau fundamentalnya sih kalau menurut saya sih belum worth it. Kemudian di sini 1200 ya, 1300 berarti ya. 1300. Nah, seperti itu. Nah, kalian pantau nih apakah dia bisa melewati harga 1240. Kalau bisa sih ya entry sih, tapi hati-hati ya karena tadi fundamentalnya menurut saya sih belum worth it, guys. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya, guys ya. Pesan saya adalah di IHSG yang belum menentu ini ya, silahkan kalian lebih bijak lagi untuk berinvestasi. Bagaimana caranya ya, jauhi saham-saham gorengan menurut saya ya. Nah, silahkan kalian cari-cari emiten yang memang rutin bagiin dividen dan dividen yieldnya juga masih oke. Setidaknya di atas return dari reksadana ya, atau di atas 4% atau 5%-an. Itu bagus. Nah, setidaknya ketika market lagi crash begini, ya kalian nggak perlu khawatir ya. Nggak usah pindah-pindah emiten begitu loh ya. Cut loss begitu lama-lama juga habis uangnya nanti. Lebih baik nunggu dividennya seperti itu. Ya itu saja sih guys. Selamat malam, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video. See you semua. Bye.